Hal itu masih wajar-wajar karena biasanya usia 0 sampai 14 tahun itu kita bilangnya tahap pertumbuhan. Jadi masih memang menumbuhkan loh gitu, masih mencari loh. Nggak apa-apa, dikasih kesempatannya sebanyak-banyaknya gitu. Hai sahabat YPHC, jumpa lagi dengan channel Bincang Seru, saluran ngobrol berbagai informasi dan tips seputar parenting, edukasi dan kesehatan, khususnya bagi keluarga-keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Nah, pada episode sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang masuk tuh ke dalam kolom komentar kami. Dan pertanyaan-pertanyaan itu beberapa sangat menarik, sehingga pada episode kali ini kami ingin mengupas khusus salah satu pertanyaan yang menarik dari episode-episode sebelumnya. Untuk itu telah hadir bersama kita semua di sini sahabat kami, seorang psikolog, kami biasa memanggilnya Ibu Tio. Selamat jumpa Ibu Tio, apa kabar? Baik bagus, apa kabarnya? Baik juga Ibu Tio. Nah, Ibu Tio ini seorang psikolog anak dan hari ini akan bersama kita membahas tentang seputar hobi dan peranannya di dalam kehidupan seseorang. Bisa kita mulai ya Bu Tio ya? Boleh dong Pak. Oke Bu Tio, aduh Bu Tio begini Bu Tio. Pada beberapa episode sebelumnya ada sebuah pertanyaan yang sangat menggelitik. Yang bertanya tentang bagaimana hobi bisa kita ketahui jika anak kita yang berkebutuhan khusus itu tidak tahu hobinya apa. Tapi sebelum sampai ke situ, saya punya pertanyaan mendasar nih Bu Tio. Apa sih sebetulnya perbedaan antara hobi, minat, kegemaran? Kira-kira Bu Tio bisa memberikan informasinya nggak? Berarti kita deskripsikan dulu nih ya Pak ya. Kita samakan dulu artinya minat, hobi sama tadi kegemaran gitu. Jadi sebenarnya kalau hobi dan kegemaran itu sama. Jadi nama lain dari hobi itu biasanya disebutnya kegemaran. Nah, kalau hobi atau kegemaran itu aktivitas yang dilakukan untuk kesenangan gitu. Jadi biasanya dilakukan untuk senang-senang, untuk keluar dari rutinitas atau kejenuhan, atau mungkin kalau di orang dewasa biasanya untuk mengurangi stres misalnya. Kalau untuk dewasa, kalau untuk anak juga sebenarnya bisa aja sih kalau anaknya merasakan stres gitu ya. Nah, tapi kalau minat sebenarnya bukan hanya untuk kesenangan saja. Jadi biasanya kalau minat itu secara definisi adalah aktivitas atau dorongan yang ingin ditekuni secara mendalam karena punya dorongan untuk mengetahui lebih dalam lagi gitu. Jadi tujuannya bukan hanya sekedar untuk kesenangan gitu, tapi dia memang punya dorongan ingin tahu, ingin mengenal lebih dalam tentang aktivitas tersebut. Nah, itu minat. Itu minat. Kalau yang tadi kegemaran itu berarti atau hobi itu kalau yang mengisi waktu luang itu masuknya ke hobi? Ke hobi, betul. Jadi dilakukannya itu lebih ke arah itu untuk mengisi waktu luang saja, untuk misalnya bersenang-senang. Jadi kalau kita bilangnya mungkin kalau di hobi dia tidak akan menggali lebih dalam, mungkin ya gitu. Tapi kalau di minat akan dorongan untuk cari tahunya, untuk mengerjakan aktivitas itu secara terus-menerus akan biasanya jadi lebih kuat gitu. Begitu. Lalu Bu Tio, kira-kira apa sih manfaatnya hobi atau kegemaran dan minat itu dalam kehidupan kita? Saya mulai dari hobi dulu nih ya Pak ya gitu. Karena kan biasanya hobi itu yang paling muncul di awal ini. Nah, biasanya kalau untuk hobi sendiri, kalau untuk anak-anak, mau itu anak dengan kebutuhan khusus ataupun anak dengan tipikal, kita bilangnya tipikal gitu ya, tidak punya keluhan gitu ya. Dari anak pada umumnya begitu ya. Anak pada umumnya gitu.
itu bisa ada manfaatnya dari 4 aspek kehidupannya. Aspek kehidupan tuh kalau anak-anak dilihat dari motoriknya, dari kognitifnya, dari sosialnya, dan dari emosinya gitu. Saya mulai dari motoriknya. Kalau motorik, namanya hobi kan berarti dia harus melakukan sesuatu, beraktivitas. Jadinya kan dia juga jadi bergerak, energinya jadi digunakan untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi kalau kita bilangnya anak itu terus terdorong gitu ya untuk beraktivitas nih, jadinya kan mengerjakan hobinya. Karena biasanya ada yang ngerjain hobi itu bisa sampai lama nih, 1 jam gitu ya, 1,5 betah jam tuh ya. Kalau betah tuh ya. Betul. Nah, kalau kedua tadi area kognitifnya. Kognitif itu berarti misalnya jadi melatih untuk rasa ingin tahunya juga. Kan kalau hobi itu kayak, ini apa sih gitu, ini gimana ya gitu. Jadi anak pun terlatih atau mendapatkan kesempatan untuk menggali juga nih, menggali lebih dalam gitu. Kemudian kalau dari kognitif juga jadi rasa ingin tahunya kan juga jadi terstimulasi nih gitu. Kemudian kalau dari sisi emosinya tadi kembali lagi tujuannya kan untuk bersenang-senang gitu. Jadi secara emosinya pun misalnya memperkuat emosi positifnya, kami bilangnya gitu. Munculkan atau membantu anak untuk menumbuhkan emosi positifnya. Bahkan secara perkembangan emosi juga dari hobi, akhirnya dia tahu, oh ternyata saya suka A ya, oh ternyata saya suka B ya gitu. Jadi, dan itu bisa menjadi minatnya dia. Jadi itu kalau kita bilangnya cikal bakal awal mula gitu. Seperti itu ya. Lama-lama akhirnya bisa minatnya keluar di situ. Minatnya apa? Betul. Jadi ibaratnya memang dimulai dari hobi dulu. Bahkan kalau anak-anak hobinya bisa berubah-ubah, wajar, nggak ada masalah gitu. Tinggal orang tua terus memfasilitasi atau mendukungnya. Iya, gitu. Soalnya banyak godaan loh. Kalau anak-anak itu di setiap fase dan setiap umur perkembangannya itu pasti sekarang lagi modelnya apa atau ada tren apa tuh biasanya langsung berubah tuh. Betul, in tren kan, ngikutin gitu. Betul. Dan hal itu masih wajar karena biasanya usia 0 sampai 14 tahun itu kita bilangnya tahap pertumbuhan. Jadi masih memang menumbuhkan loh gitu, masih mencari loh. Nggak apa-apa, dikasih kesempatannya sebanyak-banyaknya gitu. Itu tadi secara emosinya terakhir. Nah, kalau secara sosial pastinya ke arah menambah teman gitu, menambah ketemu orang baru. Iya, yang sama-sama hobinya hobi yang sama, walaupun misalnya aktivitasnya sendirian, artinya misalnya, oh kalau dia hobinya tapi dilakukannya di kamar gitu. Apakah dari situ dia tidak bisa menambah teman baru? Yang tidak, kan artinya nanti dia mencari komunitasnya mana ya, yang tempat saya bisa bercerita, saya cari tahu, saya pengen tanya, itu gimana ya gitu. Walaupun ketika dia tidak tahu, ngobrol dengan temannya, tiba-tiba ada temannya yang klik nih. Betul. Nyambung tuh obrolannya, yang bicara seputar hobinya itu ya. Betul. Baik. Jadi orang tuh nggak perlu khawatir, tapi anak saya ngerjainnya sendirian. Nah itu nggak usah khawatir sebenarnya, tinggal orang tuh bisa dukung. Teman kamu yang ini juga ada nggak yang suka hobi yang sama, misalnya gitu kan. Ada beberapa anak kan yang tidak mendapatkan informasi itu. Nah informasi itu dibantu oleh orang tua atau dari lingkungannya. Gitu. Nah menarik sekali ya sahabat-sahabat JPAC. Nah sekarang saya mulai kembali nih kepada pertanyaan yang muncul di kolom komentar pada episode sebelumnya. Begini nih Bu Tio, jadi ini ada orang tua yang melihat anakku tuh berkebutuhan khusus. Betul. Tapi sepertinya dia tidak punya hobi. Bagaimana tuh kalau ada anak yang seperti itu, Bu Tio? Betul. Nah, tadi kembali lagi. Jadi memang di masa 0 sampai 14 tahun ini mereka masih menumbuhkan. Jadi kalau dibilang tidak ada hobi, mungkin belum sebenarnya, bukan nggak ada gitu. Jadi saya suka menitik beratkan ke kata belum ketemu. Belum ya. Belum loh sahabat JPAC, bukan tidak, tapi belum. Betul. Ya, jadi catat gitu. Jadi perlu bantuan memang karena ada beberapa anak yang tidak semudah itu menemukan hobinya gitu. Jadi mereka kayak
bukan kesulitan sih, tapi kayak ini nggak tertarik, ini nggak tertarik, ini nggak tertarik, berarti harus dikasih banyak pilihan lagi supaya dia menemukan, oh ya saya senang ya di sini, oh ya saya suka ya yang ini gitu. Jadi kesempatan sebanyak-banyaknya itu memang kuncinya untuk menumbuhkan tadi gitu, untuk mencari tahu apa sih sebenarnya hobinya gitu. Bukan berarti kalau sekarang itu orang tua melihat tidak ada hobi, betul, itu bukan berarti anak itu tidak punya ya. Betul, bukan. Dan itu adalah kewajiban daripada orang tua sebetulnya memberikan stimulasi betul, dengan beragam aktivitas. Beragam aktivitas, beragam kesempatan, beragam perkenalan gitu. Jadi anak bisa mencari mana yang dia suka, mana yang dia tidak suka, mana yang dia nyaman lakukan, mana yang tidak nyaman gitu. Ini ada yang menggelitik sebetulnya di pikiran saya ini. Baik Pak. Kalau bicara hobi, betul. Yang setahu saya betul. Biasanya secara umum orang tua tuh akan berpikiran hobi itu misalnya sesuatu yang terkait dengan art. Art atau kerajinan lah ya, seni lah ya, seperti itu ya. Padahal kan hobi itu juga ada yang tidak seperti itu ya. Betul. Gitu loh. Soalnya kadang-kadang kalau dipaksakan anak sekarang walaupun nyanyi itu adalah yang mudah, tetapi ternyata banyak anak yang tidak suka menyanyi juga tuh. Kalau suruh menyanyi, bukan hobinya. Kira-kira gimana tuh Bu? Betul. Jadi sebenarnya hobi itu bukan hanya aktivitas yang berhubungan dengan seni gitu atau dengan art tadi kalau Pak Agus cerita. Jadi banyak sekali aktivitas yang seperti gini sih kita bilang hobinya apa? Hobinya itu eksperimen di dapur gitu. Itu kan juga bisa dibilang hobi gitu. Eksperimen itu artinya apakah jadi memasak, apakah jadi pengen kenalan sama bumbu-bumbu dapur, sama alat dapur, itu kan banyak hal yang bisa dilakukan. Gitu. Jadi terkadang orang tua itu mengkotak-kotakkan, namanya hobinya menggambar kan kalau dulu gitu, hobinya bernyanyi, hobinya membaca buku, kan tidak hanya itu gitu, pilihan aktivitasnya tuh bisa banyak sekali. Hobi mencuci mobil aja tuh sebenarnya bisa jadi hobi gitu. Tapi pas nanti ditanya, dilihat kenapa senangnya ternyata misalnya karena bermain airnya kah gitu, atau karena dia senang sesuatu yang darinya kotor menjadi bersih gitu. Itu kan penggaliannya sebenarnya. Kenapa ya dia senang di situ gitu. Tapi untuk anak-anak biasanya kan kesulitan menceritakan apa sih yang bikin dia senengnya, kenapa itu tuh sulit dia sulit untuk digali ya, sulit untuk bukan digali, sulit untuk diungkapkan. Betul. Karena memang secara kemampuan kognitifnya memang mungkin belum sampai ke sana, tapi dia sudah bisa mengungkapkan aku senang, aku suka, aku tidak suka, atau aku tidak senang. Nah, seperti itu sih Pak Agus. Jadi sebenarnya tidak terbatas sama aktivitas-aktivitas pilihan hobi. Kalau dulu tuh mengisi identitas gitu ya, menggambar, bernyanyi, jalan-jalan. Jadi ingat gitu tuh kan? Mengisi identitas tuh kalau zaman saya waktu sekolah dulu tuh biasanya setelah ada nama, alamat, terus tempat tanggal lahir, tahu-tahu ada tuh kolom di bawahnya hobi gitu ya, selalu itu ya. Betul. Aduh, lucu sekali ya, dan seru ternyata pembicaraan kita hari ini. Betul. Ada satu pertanyaan lagi nih, sebetulnya masih banyak, tapi satu pertanyaan yang akan disampaikan adalah siapa? Apakah hobi itu bisa dikembangkan? Tentunya bisa. Gitu. Seperti tadi saya bilang, ini kan di tahap pertumbuhan. Kalau tumbuh kan berarti bisa berkembang, bisa dipancing, bisa distimulasi gitu. Jadi bisa dikembangkan juga gitu. Jadi pastinya dari hobi bisa dikembangkan gitu. Dikembangkannya caranya bagaimana? Tentunya tadi yang pertama memang harus diberikan kesempatan seluas-luasnya anak untuk berkenalan dengan berbagai kegiatan, berbagai bidang, berbagai aktivitas yang mungkin untuk dilakukan gitu. Saya bilangnya kata mungkin
Karena sekarang juga situasi yang masih pandemi ya gitu, pasti akan terbatas untuk beberapa aktivitas. Tapi yang mungkin kita lakukan, kita berikan kesempatannya. Yang di dalam rumah gitu ya aktivitasnya ya. Di dalam rumah ataupun kalau di luar rumah itu yang tidak berkerumun begitu ya. Jadi tetap menjaga protokol kesehatan begitu. Kemudian ya tadi selain memberikan kesempatan, tetap mendorong anaknya untuk mau mencoba. Nah ini nih, karena mendorong ini ternyata jadi problem pada orang tua yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus. Betul. Beberapa respon atau reaksi yang ditampilkan oleh anak itu sepertinya tidak meyakinkan orang tua loh. Nih anak sebetulnya suka ini. Betul. Mendorong ini sebenarnya saya suka bilang adalah dimulai dari contoh dulu. Oh, oke. Jadi orang tuanya yang melakukan dulu. Jadi jangan orang tuanya cuma nyuruh, ayo cobain, tapi orang tuanya nggak ikutan. Dikenalkan dari contoh. Betul. Saya catat itu. Dikenalkan dari contoh oleh orang tua. Betul. Atau keluarga ya. Benar. Jadi orang tua juga berkenalan dengan aktivitas baru, misalnya itu sesuatu yang belum pernah dilakukan di keluarga gitu ya. Anak juga bisa melihat dari sana gitu. Jadi anak nggak merasa kayak kok saya disuruh-suruh gitu ya kesannya ya. Tapi ini kan memang kalau hobi kan tujuannya itu menyenangkan, melakukan aktivitas yang membuat jadi senang gitu. Jadi dari situ sebenarnya dimulainya adalah dengan tadi gitu. Jadi orang tua mencontohkan dulu gitu. Biasanya khususnya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus bisa kan jadi dia observer, melakukan observasi, melihat oh seru ya gitu, oh ngapain sih gitu kan, rasa ingin tahunya tetap ada nih gitu. Nanti baru sedikit-sedikit dikenalkan ke si anak, diajak untuk mengerjakan sampai selesai aktivitasnya gitu. Tunggu dulu, saya tertarik ketika pernyataan terakhir tadi Bu Tio. Baik. Dikenalkan pada anak sampai akhirnya selesai yang dilakukan. Berarti ini kadang-kadang membutuhkan waktu ya. Membutuhkan proses ya. Menemukan ini kan tidak kayak menemukan barang yang hilang ibaratnya. Kalau kita bilang cari-cari udah ketemu udah selesai, kan bukan seperti itu. Jadi hobi ini bisa dikembangkan walaupun dalam step-step tertentu begitu ya. Karena ya tadi saya bilang ada beberapa anak yang bisa langsung menemukan kesukaannya, tapi ada yang masih kesulitan, masih berjuang kayak ini suka nggak ya, ini senang nggak ya, gitu tadi dia udah keburu atau cenderung menolak dulu. Berarti ini butuh bantuan dari orang tua, butuh support dari orang tua gitu. Ataupun pada si anak responnya agak lambat ya, karena masalah disabilitasnya dia misalnya. Apalagi yang kalau secara verbal tidak langsung ekspresif ya Pak, artinya nggak langsung mengungkapkan bahwa aku suka, aku menyenangkan gitu. Oh ini bikin happy ya, bikin senang, kan tidak langsung gitu. Tapi berikan kesempatan anaknya dulu untuk kenalan dulu, seminggu, 2 minggu, lihat nih responnya. Dia mencari lagi nggak ya? Dia bertahan sampai selesai nggak ya mengerjakan misalnya aktivitasnya mewarnai misalnya nih saya bagi. Oh dia mau nih megang sampai selesai. Kita nggak lihat dulu hasilnya ya Pak, karena ini lebih ke kegiatannya. Dia nemuin dulu ini menyenangkan loh gitu. Dilihat dari situ sebenarnya. Jadi memang butuh pengamatan dari orang tua juga, butuh observasi dari orang tua. Jadi kalau ibaratnya kalau saya suka bilang kalau ditolak sekali jangan patah hati gitu. Tapi tetap terus mencoba sampai orang tuh yakin, oh, oke ini kayaknya beneran nggak suka. Oke, kita cari lagi yang lain gitu. Bukan berarti tidak punya hobi sama sekali gitu. Wah, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bu Tio. Oh iya, sahabat YPAC Jakarta dan Ibu Tio, sebenarnya pernyataan terakhir Bu Tio itu sangat menggelitik saya. Karena terkait dengan sebetulnya ini dibentuk oleh orang tua atau tidak sih? Tapi boleh kita tunda dulu. Siapa? Karena kita akan bahas hal tersebut di episode mendatang. Nah, untuk sahabat YPAC, jangan lupa jika merasa senang, suka dengan apa yang kita obrolkan hari ini di dalam Bincang Seru, jangan lupa ya untuk berikan like-nya,
Lalu berikan juga kalau ada ingin menuliskan komentar atau pertanyaan, tulis di kolom di bawahnya. Jangan lupa juga subscribe, terutama buat teman-teman yang baru, sahabat-sahabat IPC yang baru, dan boleh di-sharekan juga ya, sehingga kita akan lebih banyak berbincang dan menjangkau lebih banyak. Betul. Oke, terima kasih untuk sahabat YPHC yang sudah bersama kami pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa jaga protokol kesehatan dengan menjaga 5M-nya. Dan kita jumpa pada episode mendatang yang akan membahas lebih seru lagi materi-materi seputar parenting, edukasi, dan kesehatan keluarga. Bersama kami, Bincang Seru. Dadah!